ketika Allah ada. Allah ada dan dia mendengar, dia melihat, dan penglihatan itu sudah terjadi terhadap dirinya gitu, paham nggak? Wasoluhian, tapi berdasarkan penisbatannya kepada kita, Allah mendengar kita, Allah melihat, kan kita belum ada waktu itu. Sebelum alam diciptakan kita belum ada. Tapi sifat pendengaran Allah sudah terkait dengan keberadaan kita, ya kan? Itu namanya apa? Soluhian qadiman. Kitanya belum ada, tapi sifatnya sudah memiliki keterkaitan. Karena sifatnya sempurna. Sifatnya sudah memiliki keterkaitan dengan apa yang didengar, dengan apa yang dilihat. Makanya namanya soluhi qadim. Soluhi itu dari kata-kata solahayaslu, kelayakan, potensial, penglihatan potensial yang bersifat qadim gitu kira-kira. Keterkaitan potensial yang bersifat qadim. Bisa kita artikan begitu. Wa ta'alluq bina qabla wujudina. Wa tanjizian hadisan, dan tanjizi hadis bahwa ta'alluq bina ba'da wujudina. Setelah kita sekarang ada, Allah melihat dan mendengar, dan penglihatan itu benar-benar terjadi, ya kan? Tanjiz. Fa ta'alluq muttahid, ta'alluq itu menyatu. Karena nggak ada keterbilangan ya. Yang kita jelaskan sebagai ta'alluq, tanjizi, itu hanya bi'atibarat mukhtalifah, ya kan? Bukan berarti ta'alluqnya banyak. Ta'alluqnya satu. Dan ta'alluq itu sendiri hanyalah umur itibariyah gitu ya, bukan sesuatu yang memiliki realisasi atau menjadi sifat tambahan. Enggak. Wasifatu muta'addidah. Sifat Allah berbilang, betul. Dan keberbilangan sifat Allah sekali lagi tidak berkonsekuensi pada keberbilangan zatnya. Karena dengan demikian maka keyakinan orang Islam yang mengatakan sifat Allah banyak tidak bertentangan dengan prinsip keesaan. Karena inti dari keesaan adalah menyatukan atau memandang keesaan zat. Kalau orang sudah mengatakan Tuhan itu ada tiga, dan tiga yang dia maksud itu adalah zatnya, itu baru menentang prinsip keesaan. Paham nggak? Adapun Anda mengatakan bahwa zat Tuhan satu, sifatnya berbilang, itu nggak bertentangan dengan keesaan. Karena faktanya dalam kehidupan sehari-hari pun, seperti yang pernah kita paparkan dulu, kalau kita melihat ada orang, satu wujud orang, dia punya sifat yang banyak, banyaknya sifat yang dia miliki itu nggak mempengaruhi kesatuan zatnya kan? Ya kan? Itu contoh sederhana untuk memahami keyakinan tadi. Sifat Allah itu banyak. Karena kalau sifatnya terbatas berarti dia tidak sempurna. Atau kalau dia hanya memiliki zat saja, tidak memiliki sifat, berarti dia tidak sempurna. Ya kan? Wahaqaiquhuma mutaghayyir. Dan hakikat keduanya itu berbeda. Ya, sifat dengan ta'aluk berbeda. Sifat amru wujudi, ta'aluk laisa amrun wujudiyan. Wadidduhuma, dan lawan keduanya as-sam wal basar, as-samam wal ama. Samam apa artinya? Tuli, wal ama dan buta. Wa dan ala dzalik ay thubut isam wal basar ta'ala sam. Sebetulnya yang tadi kita paparkan sebenarnya ada khilaf dengan para teolog ya. Karena ini adalah penjelasan untuk orang awam, sebenarnya ini enggak relevan untuk memaparkan kait. Jadi ada persisian di antara para teolog, para mutakallimun itu. Penetapan sifat sama dan basar itu dalilnya itu argumen rasional atau argumen tekstual, dalil akli atau dalil sam'i. Warrajih wasami. Jadi pendapat yang lebih kuat mengatakan bahwa dalil atas berlakunya sifat sama dan basar itu bukan argumen rasional, bukan dalil akli. Adapun yang tadi saya sampaikan untuk memudahkan pencernaan aja, ya kan? Daripada hakikatnya kita mengatakan Allah Maha mendengar, Maha melihat, itu karena memang Quran mengatakan begitu. Tapi kan kalau kita mengatakan kalau misalnya nggak melihat berarti kurang dong. Ya, kita mengatakan itu kurang karena kita melihat keadaan makhluk. Ada fi syahid. Wa qiyasul ghaib ala syahid fi munaqashat tawil baina mutakallim. Ya, dalam konteks makhluk memang kalau tidak melihat itu suatu kekurangan. Tapi atas dasar apa Anda mengatakan bahwa kalau itu juga berlaku bagi sang khalik gitu, paham enggak? Itu perselisihan panjang kan nantinya. Ya kan? Tapi yang penting diingat, meskipun dalil sami, nah ini perlu ditegaskan. Kalau ada suatu diskusi dalam ilmu kalam, kemudian para teolog mengatakan dalil ini ada dalil sami, apakah itu mengurangi kekuatan dalil itu sendiri? Contoh misalnya kalau dalam bahasan tentang nubuat itu tentang sifat para nabi itu, berlakunya sifat amanah atau ismah, nabi terjaga dari kesalahan, dari dosa lahir dan batin. Itu dalil apa? Dalil sami atau dalil akli? Khilaf bainal mutakallim.
Imam Al-Lakhani mengatakan dalil-dalil akli. Imam lain mengatakan termasuk syurah Jauhar Tauhid itu sendiri seperti Hasyatul Amir, seperti Syekh Syarqawi, Hudi dan lain-lain banyak mutakallim mengatakan enggak. Wal asah anna daliluha sam'i. Anna daliluha sam'i. Berlakunya sifat amanah bagi para rasul itu dalil sam'i. Ada penjelasan di sana. Poinnya adalah apakah kalau misalnya kenyataan, apakah kalau suatu penetapan sifat entah itu bagi Tuhan atau Nabi, dalilnya dalil sami otomatis mengurangi kekuatan dalil itu sendiri? Enggak ya, enggak. Kenapa? Karena dalil sami itu sendiri selama dia bersifat qot'i, jadi kan kita dalil sami itu maksudnya apa? Dalil dari wahyu kan? Mau dari Quran ataupun hadis yang mutawatir kalau dalam akidah, iya kan? Katakanlah Quran. Kenapa kita katakan bahwa dalil sami ini tetap kuat? Satu, karena Quran ini bukti keilahiannya sudah kuat, paham nggak? Bukan kita biasa, ya kan? Kalau Anda tidak percaya apa bukti keilahian Quran, itu diskusi lain. Panjang sekali kan penjelasannya. Jadi Quran ini, dalil yang disampaikan Quran ini bersifat meyakinkan juga. Karena Quran itu sendiri bukti keilahiannya meyakinkan, paham nggak? Jadi jangan Anda bayangkan kalau misalnya ini kan dalil cuma dalil sami, bukan nggak ada dalil akli. Bukan berarti kalau begitu dalil itu tidak kuat ya. Selama dalilnya itu merujuk pada teks yang bersifat qot'i, bukan teks yang bersifat dhonni, maka dalil itu kuat. Dalil itu kuat karena teks itu sendiri sudah terbukti memiliki sisi keilahian yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu paham nggak? Karena itu bersifat meyakinkan. Jadi penetapan sifat sama basar meskipun rujukannya hanyalah teks Quran, itu dalil yang meyakinkan. Karena pernyataan Innallaha sami'un basir, wa sami'ul basir itu berasal dari Quran dan ini adalah teks yang bersifat qot'i, ya kan? Dan bukti keilahian Quran itu sendiri bersifat qot'i. Walhasil kalaupun kita merujuk pada dalil Qur'ani, dalil ini tidak kalah kuat dengan dalil akli. Paham? Paham enggak? Jadi intinya penyertaan dalil akli itu tidak mengurangi kekuatan dari dalil itu. Wa huwas samiul basir. Wallahu basir bima ta'mal. Wa qalu irbam wala anfusikum bidua. Kasihanilah diri kalian dalam ketika berdoa. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaib. Sungguhnya kalian itu tidak berdoa kepada sosok yang tuli dan tidak ada yang gaib. Innakum tad'una sami'an qariban mujiban. Tapi kalian itu berdoa kepada sosok yang maha mendengar, maha dekat secara maknawi ya. Dekat secara maknawi. Mujiban dan maha mengijabah. Wa mana irba wala anfusikum ya asfiqu alaiha. Asfiqu itu artinya kasihanilah. Di mana la tarfa'u aswatakum bidua. Maknanya jangan kalian mengangkat suara kalian ketika berdoa. Karena Allah itu mendengar loh doa itu. Bahkan ada ulama yang mengatakan, bahkan ada wali yang katanya kalau doa itu dia cukup begini aja nih. Allah. Gitu. Karena dia merasa yakin bahwa sebelum dia berdoa, yang membuat dia melafalkan itu sendiri kan Allah juga, ya nggak? Jadi ketika Anda punya keinginan nih, Anda misalnya keinginan, ya Allah saya pengen punya rumah 1 miliar lah. Ngomong-ngomong itu yang membuat Anda berpikiran kayak gitu siapa? Yang mendorong adanya lahirnya impian pengen rumah 1 miliar itu siapa? Kalau bukan Tuhan sendiri, ya nggak? Jadi yang menciptakan hasrat atau keinginan atau cita-cita atau impian di kepala kita, di hati kita, itu kan Allah juga, ya kan? Yang mendorong lisan kita berucap, ya Allah tolong berikan rezeki hamba, Allah juga. Ya kan? Jadi sebelum terus kenapa kalau gitu? Kita diminta untuk berdoa. Bahkan di dalam hadis katanya kalau kata Nabi, kalaupun sendal kalian putus, minta sama Allah gitu. Itu tujuannya liidharil ubudiyah, untuk menampakkan kehambaan. Bukan berarti kita itu sedang berdialog dengan sosok yang hanya bisa mendengar kalau kita itu mengangkat tangan begini. Enggak. Anda mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan, melafalkan doa atau enggak, dia tahu apa yang Anda mau. Ya kan? Dia tahu apa yang Anda mau. Dia tahu apa yang Anda ucapkan sebelum Anda mengucap. Iya enggak? Dan ketika Anda berucap, ucapan itu tidak akan terlahir tanpa ada kehendaknya. Ya kan? Dan ketika Anda berdoa, kemudian diijabah, dia juga yang berikan jawaban, ya kan? Bahkan dengan jawaban yang kadang tidak kalah indah ketimbang apa yang kita impikan.
Jadi kadang disingkirkanlah keinginan kita, jangan begini. Tapi ada jawabannya yang lebih baik, dikasih yang lebih baik itu. Kurang baik apa coba kan? Nah, gitu. Jadi gak bertentangan antara kenyataan bahwa Allah itu maha mendengar, Dia itu yang menciptakan keinginan kita, menciptakan pelafalan doa kita dan seterusnya, dengan anjuran bahwa kita itu terus diminta untuk berdoa. Jadi anjuran berdoa itu dalam konteks untuk menampakkan kehambaan kita di hadapan Tuhan, bukan dalam arti bahwa kita hanya bisa dikatakan berdoa ketika kita mengangkat suara, ketika kita melafalkan impian kita, ketika kita menyampaikan secara zohir gitu ke hadapan Allah begitu, baru kita dikatakan berdoa, seolah-olah Tuhan yang ada yang kita sembah ini hanya bisa menjawab permintaan hambanya ketika dia berucap. Anda berucap atau tidak berucap, dia akan memberi. Ya kan? Dia akan memberi. Terus mana yang lebih baik? Tergantung makom. Hasab makom. Tergantung makom. Kalau dalam makom Anda merasa pasrah dengan kepasrahan yang mutlak, berarti lebih baik Anda diam. Jadi kalau Anda termasuk orang yang ketika berdoa itu selalu maksa sama Tuhannya gitu, dan kalau misalnya nggak terkabul sesuai dengan diminta, kemudian kecewa, lalu curiga sama Tuhannya, mendingan jangan ngomong. Ya kan? Ya kan? Tapi kalau Anda termasuk orang yang imannya mantap dan Anda merasa dan Anda yakin penuh bahwa doa yang Anda sampaikan ini hanya sebatas menampakkan kehambaan saja, itu utama. Jadi sisi kepasrahan batiniah ada, pelafalan doa yang merupakan ekspresi dari kepasrahan ini juga ada. Dan bisa saja orang itu ngomong dalam doanya, ya Allah tolong kabulkan begini seolah-olah dua tanda petik, seolah-olah memaksa, tapi hatinya itu pasrah. Itu sangat bisa. Itu ada orang yang sudah memahami prinsip keimanan dengan benar, begitu cara berdoanya. Boleh al-ilhah fi doa. Ilhah itu ya kalau diterjemahkan tuh kira-kira kayak benar-benar bukan ngotot sih bahasanya itu ya. Bukan pemerintah, maksud kita pemerintah. Merasa jadi menuju seorang itu benar-benar butuh. Ya Allah tolong hamba begini. Seolah-olah ada kesan di mana kita itu kayak merenghek-renghek gitu ya. Itu boleh selama dengan tujuan lidharil ubudiyah. Adapun orang berdoa dengan cara begitu dengan alasan bahwa dia meyakini bahwa inilah pilihan yang paling baik dan baginya tidak ada lagi pilihan yang lebih baik sehingga dia memaksa Tuhan supaya mengabulkan itu bisa jadi dosa kan? Bahkan bisa menjadi penghalang doa itu. Iya kan? Gitu. Jadi kalau doa nggak usah kenceng-kenceng kata Nabi. Doa pelan-pelan aja karena kalian tidak sedang berdoa kepada sosok yang tuli dan buta. Dia adalah sosok yang maha mendengar, maha melihat dan dekat dengan hamba-hamba. Dekat dalam arti maknawi ya. Nah sekarang mana tadi? Kita lanjut sifat kalam ya. Ini sifat ini bahasan penting. Mana tadi itu? Oh, hilang ini kan? Wajib mana tadi wadali wadal. Berapa tadi? Oh ya ini. Wajibu ini ya. Ya ini mudah nggak usah ini mah udah jelas lah. Wa itu lam tasib subhanahu bisa wal basar lazim wa tasib udah jelas itu ya. Wajib ya ta'ala berwajib bagi Allah taala sifat kalam. Oh sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala laisat biharfin wala sautin. Wa hiya munazzatun. Sifat kalam itu sifat yang qadim yang berada pada zat Allah taala, dia bukan huruf dan juga bukan suara. Nah, ini mungkin bagi orang awam harus diberikan penjelasannya. Jadi begini, sebelum kita menjelaskan ada yang namanya istilah kalam nafsi, mungkin kalau bagi sebagian mahasiswa pasti pahami. Ada yang namanya kalam nafsi, ada kalam laf. Kita harus pahami itu ya. Dia berkaitan erat dengan pembahasan tentang apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Itu bergantung pada sudut pandang kita dalam memahami Quran itu sendiri apa. Quran dari sisi apa Anda mengatakan makhluk? Kalau Quran dari sisi
makna makna atau kalam nafsi yang qadim bittifaqil ulama laisa makhluk. Tapi Quran dalam arti al-makru wal malfud wal mutalafad bil alsina gitu ya. Kemudian yang diucapkan yang melahirkan suara, bacaan Quran itu adalah sesuatu yang makhluk. Tapi sebelum ke sana kita harus apa? Mu'tazilah jilbul Quran yang mushaf itu Bukan cuma Mu'tazilah, kita sendiri mengatakan itu makhluk. Cuma para ulama Asy'ariyah itu enggan mengatakan Quran makhluk karena dikhawatirkan pemahaman itu berkonsekuensi pada penisbatan kemakhlukan kepada sifat Allah yang qadim itu sendiri, yang namanya sifat kalam. Paham nggak? Jadi Quran itu bukan makhluk. Al-Quran laisa makhluk. Al-Quran laisa makhluk. Laisa makhlukan. Bimana kada. Gitu ya. Nah, kita akan pahami itu kalau seandainya memahami lagi. Jadi kita ini dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi. Contoh ini pun hanya sebatas mendekatkan pemahaman kita untuk membuktikan bahwa yang disebut sebagai kalam itu tidak selamanya berupa lafaz dan suara. Jadi contoh ini hanya dikemukakan untuk membuktikan bahwa yang namanya kalam itu tidak selamanya berupa lafaz dan suara. Justru kalam dalam arti yang sesungguhnya, innamal kalamu fil fuadi wa innama ju'ila al-lafzu alaihi dalila, gitu kan kata syair kan? Ya, yang disebut sebagai kalam itu atau firman itu sesungguhnya adalah makna yang berada pada diri kita. Misalnya begini. Kalau sekarang saya marah sama Faizil. Gara-gara misalnya dia ngambil duit saya. Dia ngambil duit saya. Saya marah. Belum saya ngomong. Bukankah sebelum saya ngomong itu ada makna dalam diri, ada pembicaraan dalam diri saya, ya kan? Ada pembicaraan dalam diri saya yang ingin saya sampaikan kepada Nazir, tapi belum terekspresikan dengan lafaz. Bukankah itu terjadi? Bukankah itu terjadi? Ada atau enggak itu? Ada. Contoh paling gampang tuh orang yang lagi ngelamun pengen kawin. Aduh, kapan ya kira-kira kawin? Gak diomongin, tapi itu terpatri di dalam dirinya. Nggak diomongin, itu pasti dalam dirinya. Ih, kamu tuh cantik sebetulnya. Itu kan omongan sebetulnya kan. Kamu tuh cantik sebetulnya. Tapi nggak diomongin. Adanya dalam diri. Itulah yang disebut dengan kalam nafsi. Di kalam nafsi itu apa? Suatu pembicaraan atau firman atau sifat yang berada pada seorang mutakalim, yang berada pada suatu makna, suatu makna suatu makna yang berada pada sosok yang berbicara itu namanya kalam nafsi. Manakala makna yang terpatri dalam diri saya ini terekspresikan dengan lafaz, oh kamu itu beneran cantik ya, tuh ada omongan. Lafaz inilah yang disebut dengan kalam laf. Perhatikan. Hubungan antara apa yang terpatri di dalam jiwa kita dengan apa yang keluar dari lisan kita itu hubungannya erat karena yang terucapkan dengan lisan itu menjadi penunjuk, menjadi dal, sementara makna yang terpatri dalam diri kita itu menjadi madlul. Paham nggak? Jadi Anda bisa mengatakan, ketika saya mengatakan kamu cantik ya, saya belum mengucapkan. Tapi ada dalam hati saya, dalam diri saya mengatakan kamu cantik ya. Itu omongan saya atau bukan? Ya. Dinisbatkan ke saya atau enggak? Iya. Dinisbatkan ke saya. Ketika saya mengucapkan kamu cantik ya, terucap melalui lisan, beneran nih. Ucapan ini dinisbatkan ke saya atau enggak? Dinisbatkan ke saya. Apakah bisa dinisbatkan kepada yang lain? Tidak bisa dinisbatkan kepada yang lain. Kalau sekarang saya bilang, Nazil, siapa Nazil? Siapa? Faizil. Tolong sampaikan ke Nabil. Sampaikan ke Nabil bahwa saya pengen minjem uang. Coba perhatikan tuh. Pernyataan saya ingin meminjam uang. Kamu yang menyampaikan ke dia. Pertanyaan saya sekarang. Perhatikan. Ini kaitan erat dengan kewahyuan. Ketika saya mengatakan, Faizil tolong sampaikan kepada Nabil bahwa saya ingin meminjam uang dia. Lalu antum sampai ke dia. Datang. Itu saat Nurdin minjem uang. Pernyataan saya minjem uang yang antum ucapkan ini dinisbatkan ke antum atau ke saya?
Hah? Ke saya dong. Iya. Kenapa? Karena saya yang sungguhnya ingin pinjam uang gitu kan? Iya enggak? Anda hanya sebagai apa? Mungkin. Sebagai penyampai saja, ya kan? Nah, Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu tersampaikan melalui lisan siapa? Nabi Muhammad. Tulisan Nabi Muhammad, ya kan? Nabi Muhammad yang membacakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Ya. Al-Fatihah sampai An-Nas itu tersampaikan melalui lisan Nabi Muhammad. Sekarang Anda tahu kenapa itu kalam tidak disebutkan kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Bukan kalamnya. Karena maknanya itu bukan berasal dari Nabi Muhammad. Maknanya berasal dari Allah otomatis karena kalam yang hakiki itu sesungguhnya adalah makna, bukan lafaz sebetulnya. Jadi ketika seseorang menyampaikan suatu makna, makna ini disampaikan kepada orang, orang ini menyampaikan kepada orang lain, selama maknanya berasal dari orang yang tadi, dinisbatkan kepada orang tadi. Paham nggak? Iya. Ya, selama Quran itu kita akui maknanya berasal dari Allah, oke? Meskipun itu tersampaikan melalui lisan Nabi Muhammad, kita nggak bisa Quran mengatakan itu sebagai kalam Nabi Muhammad. Itu adalah firman Allah 100%, 100%. Nabi Muhammad hanya menyampaikan saja. Bahkan pendapat yang rajih mengatakan Quran itu lafdon wa ma'nan, meaning dillah. Ya kan? Lafadnya dari Allah, jadi pembentukan siagoh lafadnya itu dari Allah, maknanya juga dari Allah. Nabi Muhammad hanya menyampaikan saja. Saya kenapa menjelaskan ini? Ini kan sebetulnya penjelasan yang gampang sebetulnya. Karena saya pernah melihat tulisan Mun'im Sirri itu, yang dia itu mengatakan Quran itu kalam Nabi sekaligus kalam Allah. Quran itu adalah kalam Nabi, tapi juga 100% kalam Allah. Karena dia punya bayangan, Allah itu menurunkan makna ke dalam hati Nabi. Nabi mengekspresikan dengan lafaz bahasa Arab katanya. Memang Nabi mengatakan dengan bahasa Arab. Tapi atas dasar apa Anda menisbatkan ini kepada kalam Nabi? Wong yang namanya kalam itu, paham sekarang maksudnya? Kalam yang sesungguhnya itu adalah makna yang terkandung di balik lafaz, bukan lafaz itu sendiri. Iya kan? Jadi selama Anda mengatakan bahwa maknanya berasal dari Allah, berarti penisbatan ini itu kepada Allah bukan kepada Nabi. Karena Nabi hanya sebagai penyampai dan apa namanya? Ya penyampai saja, hanya sebagai mubalik saja. Ya Anda nggak bisa, itu kontradiktif ya. Saya nggak habis pikir itu ada orang mengatakan di Quran kalam Nabi. Kalau dikatakan kalam Nabi berarti bukan kalam Allah. Kalau Anda mengatakan kalam Allah berarti bukan kalam Nabi. Paham nggak? ليش هو يقع في هذا التناقض الغريب الفاحش لأنه لا يدرس المنطق ببساطة. Benar kan? Coba Anda mengatakan. Bisa Anda mengatakan suatu kali, misalnya begini nih. Tadi saya mengatakan tadi, saya minjam uang Nabil. Antum menyampaikan, bisa nggak perkataan ini dikatakan ini adalah kalam Nuruddin tapi juga kalamnya Nazil, kalamnya Faizil? Nggak bisa. Bukan hanya karena dia menyampaikan atau otomatis perkataan itu disebutkan kepada dirinya, ya nggak? Penisbatan itu hanya layak dinisbatkan kepada orang yang memaksudkan atau membentuk makna dari kalam itu. Yang membentuk makna dari kalam itu adalah saya. Saya menyampaikan ke dia, tolong sampaikan ini. Buktinya apa? Buktinya kalau seandainya si Nabil ini pengen ngasih uang, uangnya dikasih ke siapa coba? Ke saya karena saya yang pengen. Ya enggak, yang pinjamkan saya. Meskipun kalam ini disampaikan melalui Faizil, ya enggak? Enggak. Atas 100 orang menyampaikan saya pengen pinjam uang ke Nabil, tetap ini adalah kalam yang disebutkan ke saya. Karena saya yang membentuk maksud atau makna yang ada di balik ucapan itu. Paham ya? Contoh paling jelas lagi. Saya mengatakan sama Pak Ijil. Pak Ijil bilang sama Nabil, saya benci sama dia. Kalau dia marah, marahnya sama ini atau sama saya? Sama saya kan? Kenapa? Karena tapi dia menyampaikan. Apakah hanya karena Faizil menyampaikan otomatis itu menjadi kalamnya? Atau bisa dinisbatkan kepada dirinya? Tidak bisa. Jadi sampai kapanpun Quran ini kita katakan kalamullah lafdhan wa ma'na. Dinisbatkannya kepada Allah. Kenyataan bahwa Nabi Muhammad mengekspresikan makna yang diterimanya itu dengan lafaz bahasa Arab tidak serta-merta menjadikan Quran ini layak untuk disebutkan kepada dirinya. Karena Nabi hanya penyampai saja.
Jelas itu sebetulnya ya. Tapi saya heran itu kenapa ada orang sampai punya pandangan kayak gitu. Aneh. Tapi itulah. Nahnu naish fi zaman taudihil wadihat. Sesuatu yang jelas harus diperjelas lagi. Itu penting bahasan ini ya. Bahasan sifat kalam ini penting. Sekarang nyambung lagi. Saya kasih penjelasan lagi. Kenapa bahasan ini penting. Orang Kristen itu punya keyakinan Yesus adalah Tuhan. Dengan alasan apa katanya? Karena Yesus itu adalah pada mulanya adalah firman Tuhan. Di dalam keyakinan orang Kristen, Yesus itu adalah jelmaan dari firman Tuhan yang kodim. Mirip-mirip dengan keyakinan kita, Quran itu punya firman, kemudian firmannya tersampaikan menjadi wahyu, wahyu itu menjadi teks seperti halnya Quran. Jadi bedanya kalau orang Islam meyakini penjelmaan firman Tuhan itu ke dalam teks Quran gitu ya. Orang Kristen meyakini bahwa firman itu menjelma menjadi wujud manusia bernama Isa alaihissalam. Mereka mengatakan karena dia adalah firman Tuhan, berarti kalau gitu Tuhan. Paham nggak? Dengan adanya kenyataan ini, suka ada orang-orang yang berusaha untuk mendamaikan. Nah, sebenarnya orang Islam juga kan sama. Orang Islam juga meyakini bahwa ada yang namanya firman Tuhan, firman-nya itu mewujud ke dalam lafaz menjadi teks, begitu Quran yang kita yakini sekarang. Ya orang Kristen tuh begitu kira-kira. Mereka juga sama mengatakan bahwa Yesus sebetulnya dikatakan Tuhan karena dia adalah jelmaan dari firman Tuhan. Daripada hakikatnya mereka juga punya Tuhan yang satu, menyembah Tuhan yang satu. Mereka itu penganut agama tauhid. Orang Islam kira-kira begitulah ya. Itu ya kira-kira begitu. Kita katakan simpel aja begini. Orang Islam itu dari dulu sampai sekarang, Anda baca di buku-buku sejarah Firaq itu ya, tidak ada satupun hatta Mu'tazilah sekalipun. Mu'tazilah, Asy'ariyah, hampir tidak ada sekte yang mengatakan bahwa firman Tuhan itu adalah Tuhan. Ada nggak orang Islam yang mengatakan Quran ini adalah Tuhan atau mempertuhan Al-Quran? Ada nggak? Ada orang yang mengatakan bahwa Quran adalah Tuhan? Tidak. Tidak ada kan? Jadi hatta kalaupun kita meyakini adalah jerman dari firman Tuhan, tidak ada orang Islam yang menuhankan firman Tuhan itu, ya nggak? Paham nggak? Itu perbedaan yang jauh. Sementara orang Kristen menuhankan apa yang mereka yakini sebagai jelmaan firman Tuhan itu. Sama atau beda itu? Sama. Ini sudah jelas-jelas bertentangan dengan ajaran tauhid ya. Karena Anda sudah mempertuhan makhluk. Sekalipun Anda meyakini karena ini adalah firman Tuhan. Bahkan itu akan diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak kalah serius. Kalau Anda meyakini Yesus adalah firman Tuhan, buktinya apa? Buktinya apa? Oh, buktinya adalah ayat dalam Bible. Bagaimana Anda bisa mempertanggungjawabkan kepada kita bahwa Bible yang Anda baca sekarang itu benar-benar otentik secara keilmuan? Bagaimana Anda buktikan bahwa itu benar-benar berasal dari Tuhan? Kalau Quran kan gampang ngebuktiinnya. Periwayatannya mutawatir, sanadnya bersambung, kemukjizatannya ada, bukti keilahiannya banyak, dan seterusnya. Bible apa? Kontetikannya apa? Dari mana Anda bisa tahu bahwa pernyataan yang Anda sebut menjadi asal atau menjadi landasan dari Yesus benar-benar berasal dari Yesus? Apa buktinya? Mana sanadnya? Kalau keyakinan Trinitas ini benar-benar berasal dari Yesus, dan dengan demikian Yesus itu menerimanya dari Tuhan, dan itu berasal dari Tuhan. Mana buktinya? Kalau benar Trinitas itu diajarkan oleh Tuhan, kalau benar itu adalah wahyu yang berasal dari Tuhan, kenapa tidak diajarkan oleh para nabi terdahulu? Adam, Idris, Nuh. Mereka juga percaya dengan nabi-nabi yang lain. Percaya dengan Nabi Yakub, Ayub, Daud, Sulaiman, dan lain. Kenapa nggak diajarkan Trinitas sejak zaman dulu? Kalau memang itu berasal dari Tuhan. Doa pertanyaan-pertanyaan lainnya. Jadi sampai detik ini saja kita sudah beda ya. Orang Kristen menuhankan jelmaan dari firman Tuhan itu, orang Islam enggak. Quran mereka yakini sebagai firman Tuhan. Dalam arti apa? Perhatikan sekarang. Kenapa kita, kan ini kan berupa lafaz. Kenapa dikatakan sebagai kalam Allah atau firman Tuhan tadi? Kenapa? Karena ini menjadi penunjuk atas kalam nafsi yang berada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita nggak tahu hakikatnya. Tapi itu harus kita pastikan ada. Karena kalau Allah tidak memiliki kalam nafsi itu, berarti dia tidak berbicara. Paham nggak? Nah kalau tidak berbicara berarti melalui kebisuan, ya nggak? Nah itu adalah suatu kekurangan mustahil bagi Tuhan. Jadi apakah kalau ditanya sekarang, apa Quran yang kita terima, yang kita baca sekarang dari lafaz itu adalah kalam Allah? Kalam Allah dalam arti dia menunjuk makna kalam nafsi yang berada pada zat Allah yang qadim itu. Paham nggak? Jadi makna sifat kalam nafsi itu adalah sifat kalam yang ada dengan adanya Allah. Tidak memiliki permulaan. Dia qadim. Allah ada, maka sifat pembicaraannya pun ada.
Adapun Quran, Quran yang kita baca sekarang itu hadis. Hadis ya. Karena dia ada permulaannya kan? Ada permulaannya kan? Kalau sekarang saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Huruf sin terucap setelah huruf ba. Huruf mim terucap setelah huruf sin. Huruf alif, huruf lam dan seterusnya terucap sebelum huruf-huruf sebelumnya. Ada permulaan nggak itu? Berarti hadis atau enggak? Hadis. Soal gitu kenapa ulama-ulama Ahlus Sunnah itu menolak pernyataan bahwa Quran itu adalah makhluk. Dikhawatirkan kalau disebut Quran makhluk, berarti sifat Allah yang kodim itu juga makhluk kalau begitu. Wahada ainul kufur. Ya, kalau kita mengatakan sifat Allah itu hadis, berarti apa? Zat Allah pun menjadi sesuatu yang hadis, ini adalah kekufuran. Ulama-ulama Ahlus Sunnah menolak pernyataan Quran makhluk karena Quran itu sendiri bisa berarti kalam nafsi yang berada pada zat Allah, bisa berarti berupa lafaz yang kita baca sekarang. Paham nggak? Paham nggak? Ya, al sabil mustarak. Paham ya? Paham? Paham. Dan masih ada perdebatan-perdebatan lain seputar sifat kalam ini. Dan karena itulah ilmu tauhid dinamai dengan ilmu kalam, karena banyak perdebatan tentang persoalan ini dan perdebatan ini penting. Ya bagi sebagian orang katanya nggak penting. Ngapain sekarang berdebat tentang Quran itu makhluk atau enggak? Memang iya. Tapi mau nggak mau itu kan ada tuh kayak orang-orang kayak tadi itu bilang Quran adalah kalam Nabi. Tapi juga kalam Allah katanya. Ini ada lagi itu saya nggak habis pikir ada orang kayak begitu. Dan dia nulis 20 halaman untuk membuktikan bahwa Quran itu adalah kalam Nabi, tapi juga kalam Tuhan. Saya juga nulis bantahannya dia. Ayo visual. itu kan menafikan kalau menafikan Quran itu dari karena Allah berkonsep itu atau Apa? Mu'tazilah menafikan. Mu'tazilah punya pandangan bahwa kalam Allah itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Lafad itu sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Mereka tidak mengakui ada namanya kalam nafsi yang seperti yang kita pahami tadi itu. Paham nggak? Jadi tidak ada istilah kalam nafsi dalam versi Mu'tazilah itu. Yang namanya kalam itu makhluk, hadis, ya paham nggak? Sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Dia tidak mengakui adanya makna yang berupa kalam nafsi itu. Itu bedanya Asy'ariyah dengan Mu'tazilah itu begitu ya. Bedanya Asy'ariyah dengan Mu'tazilah itu begitu. Ahlus Sunnah menetapkan adanya kalam nafsi, Mu'tazilah menafikan adanya kalam nafsi. Berarti kalam yang hanya mereka akui sebagai kalam itu hanya kalam lafzi. Itu bedanya. Paham nggak? Dan semua yang disampaikan oleh Quran itu pada akhirnya kan itu pengetahuan Allah. Kembali ke sifat ilmu, ya kan? Bagi mereka tidak ada yang namanya kalam nafsi. Hah? Menafikan ilmu. Tadi saya bilang itu kembalinya ke sifat ilmu. Sekarang antum kalau baca Quran itu kan ada informasi pengetahuan Allah atau bukan itu? Pengetahuan Allah kan? Ya berarti sebelum Quran ini ada, ini semua sudah terekam dalam pengetahuan Allah. Paham nggak? Itu kira-kira pandangan Mu'tazilah begitu. Tidak ada yang namanya kalam nafs, paham nggak? Mu'tazilah menafikan apa? Menafikan ilmu atau kalam nafsi? Menafikan kalam nafsi, menafikan ilmu Allah. Menafikan ilmu Allah. Mu'tazilah menafikan ilmu Allah. Enggak. Allah Maha mengetahui. Dalam pandangan semua sekte Islam, Allah Maha mengetahui. Hanya ada perincian apakah Allah mengetahui dengan zatnya atau dengan sifat ilmu yang berada pada dirinya. Perselisihan Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah. Mu'tazilah mengatakan dengan zatnya. Ahlus Sunnah mengatakan enggak dengan sifat ilmu yang dimilikinya. Muncullah perdebatan di situ. Tapi perdebatan sebetulnya perdebatan yang enggak mendasar. Karena semuanya sepakat Allah Maha mengetahui kan. Kecuali kalau ada sekte yang mengatakan enggak, Allah mengetahui, pengetahuannya kurang. Dan enggak ada yang mengatakan begitu. Dan perdebatan sifat kalam itu sendiri bukan perdebatan yang bisa mengeluarkan orang dari lingkaran orang-orang beriman. Bisa berkuasa pada kekufuran. Enggak. Toh pada akhirnya Mu'tazilah mengatakan apa? Sekarang semuanya sepakat enggak Allah Maha berbicara? Sepakat semuanya. Mu'tazilah mengatakan Allah mutakallim. Karena itu wajib fil Quran. Wa kallama Allah Musa taklima. Gimana Anda mengingkari itu? Allah Maha berbicara. Quran yang mengatakan begitu. Semua sepakat itu. Perbedaan di mana? Perbedaan yang menafsirkan sifat kalam itu apa gitu. Paham kan? Itulah yang sering disebut dengan furu'ul aqaid.
Itu cabang dari akidah. Akidahnya harus meyakini, Anda harus meyakini Allah itu maha berbicara. Tapi bagaimana itu? Bagaimana kita mengkonsepsikan firman atau pembicaraan Tuhan itu? Ketika Nabi Musa mendengar firman Allah, kalau Allah Musa taklima, itu gimana caranya? Prosesnya kayak gimana? Khilaf. Dan Musa di kalangan ahlu sunnah sendiri, apakah yang didengar oleh Nabi Musa itu adalah kalam nafsi atau kalam lafzi? Imam Maturidi mengatakan enggak, itu lafaz, kalam lafzi. Allah menciptakan lafaz, suara yang didengar oleh Nabi Musa. Nah, kalau Imam Asy'ari mengatakan enggak, itu kalam nafsi yang qadim. Nabi Musa mendengar itu dengan cara apa? Allah yakhluqul idrak fi nafsi Musa alaihi salam gitu kan. Wa hadzal idrak yadul ala madluli. Jadi yang didengar oleh Nabi Musa itu adalah kalam nafsi dengan cara Allah menciptakan pengetahuan dalam Nabi Musa bahwa yang didengarnya itu adalah kalam nafsi bila kaifiyah. Bila kaifiyah. Waliman arada tawassul falyaqra kitab Sa'il al-Ikhtilaf bil Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kalau pengen tahu lebih jauh persisian. Dan itu persisian nggak mendasar sebetulnya. Khilaf lafzi. Khilaf lafzi. Hampir sebagian besar khilaf antara Ahlus Sunnah dengan antara Asy'ariyah dengan Maturidiyah itu khilaf lafzi. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan khilaf Mu'tazilah dengan Asy'ariyah juga khilaf lafzi sebetulnya. Kalau ditarik, sebenarnya itu sepakat juga. Kan gitu biasanya tuh khilaf ulama itu sekarang biasanya begitu. Itu kalau seandainya ditarik ke sini, ternyata ada juga kesepakatannya gitu ya, kira-kira kayak tadi itu. Paham ya? Alas, wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.